Kembali lagi di Prime News, pemirsa. Bang Rey, menurut Anda apakah kecurigaan ada upaya rekayasa pemilu itu adalah kecurigaan yang ada basisnya, memang basisnya itu valid, atau ini juga bagian dari strategi politik paslon lainnya? Ya, pertama saya kira semua paslon kan mengatakan satu putaran satu putaran. Ada yang menurut saya realistis, ada yang mungkin realistis, ada yang mungkin tidak realistis gitu. Tetapi begini, karena sejak dari awal kelihatan yang menggaungkan satu putaran ini adalah 02, tentu dibantu dengan berbagai temuan-temuan survei, saya mau mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau dalam bacaan saya, rasanya ini akan sulit untuk satu putaran begitu ya. Nah, alias yang saya sebut itu ada kemacetan elektabilitas di 02. Setidaknya saya lihat dari 4 ya faktor. Faktor pertama adalah tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang relatif stagnan, kalau tidak disebut ya mulai menurun begitu ya. Tentu itu berimplikasi terhadap elektabilitas 02 ya. Nah, yang kedua, gaya kampanye dari 02 itu yang monoton. Bila dibandingkan dengan 01, 03 yang relatif ya memiliki banyak sekali varian-varian di dalam hal kampanye. Dan yang paling penting itu menurut saya ya, di dalam kampanye itu hal yang utama itu adalah dekat dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Ini apa namanya itu aktivitas yang kelihatan jarang dilakukan oleh 02 kecuali akhir-akhir ini gitu ya. Pak Prabowo mulai keliling Sumatera macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat ya di dalam survei, hal utama yang paling memungkinkan para pemilih itu menjatuhkan suara mereka kepada kandidat itu karena mereka merasa dekat gitu. Nah, kedekatan inilah menurut saya yang relatif cukup intens dibangun oleh 01 dengan 03 dan saya kira agak jarang dibangun oleh 02 gitu. Ini faktor kedua. Faktor ketiga, ada saingan baru dari Pak Prabowo namanya Ganjar Pranowo yang bersaing di dalam hal siapa kira-kira yang paling mampu untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Sekarang ini 03 udah pada tahap komparasi untuk membandingkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang kira-kira paling memungkinkan di antara kedua tokoh ini untuk bisa melanjutkan apa namanya itu ya program-program Pak Jokowi gitu ya. Nah, faktor keempat saya kira isu dinasti politik ya atau gerakan anti dinasti politik ini mulai bekerja di lingkungan masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah kita kelihatan sekarang gerakan-gerakan mahasiswa yang makin membesar. Bisa kita bayangkan kalau mahasiswa-mahasiswa itu berkorespondensi dengan teman-teman mereka di daerah, di kampung, ya dan sebagainya itu, maka isu dinasti politik ini atau anti dinasti politik ini saya kira menguat. Nah, dengan 4 faktor inilah saya merasa bahwa satu putaran itu kayaknya macet, ya, besar kemungkinan kita akan masuk ke putaran kedua. Dengan bacaan-bacaan seperti itu tentu saja ya. Nah, jika kemudian tetap ada gaungan keinginan untuk melakukan satu putaran, ya tentu harus dilihat faktor-faktor eksternalnya ya, faktor-faktor di bawah mejanya. Berarti Bang Rey, Anda menganalisa bahwa sebetulnya Pilpres itu akan berjalan 2 putaran karena 4 indikator tadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Pilpres mungkin saja menjadi 1 putaran kalau ada yang turun gunung. Kalau ada yang turun gunung memenangkan salah satu paslon. Ya. Benarkah begitu Bang Rey? Ya, itu yang saya sebut. Gini, kalau saya mengatakan dan gaya kampanye yang monoton ya dari Pak 02. Satu-satunya yang bisa mengurai kemacetan elektabilitas ini adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kalau turun tangan dalam pengertian tentu saja konstitusional begitu, mungkin bisa mengurai. Nah, persoalannya adalah apakah Pak Jokowi akan turun tangan atau tidak. Nah, saya kira akan kita lihat di tanggal 20 ke atas. Kalau kemacetan elektoral ini terasa terus di 02, saya sih melihat besar kemungkinan Pak Jokowi akan turun tangan, akan secara terbuka menyatakan dukungan kepada 02, bahkan terbuka kemungkinan beliau ikut kampanye untuk 02, dan itu semua tentu saja dibolehkan. Maka bahkan saya menganjurkan sebetulnya kepada Presiden Jokowi yang tak perlu lagi lah ya seolah-olah tidak mendukung siapa-siapa. Jauh lebih terbaik, lebih terbuka beliau untuk menyatakan dukungan kepada salah satu paslon ini, agar dengan begitu hukum pemilu betul-betul bisa kita terapkan kepada beliau, di mana beliau dapat kampanye, dapat bergerak, dapat mengemukakan macam-macam itu, jika beliau itu berada dalam kondisi cuti sebagai presiden gitu ya. Peristiwa di mana beliau mengomentari tata cara debat dan juga materi debat, menurut saya secara etik itu harus dinyatakan melanggar
dan semestinya itu disemprit oleh Bawaslu karena presiden sebagai presiden sudah masuk ke tahapan ke tata cara tahapan pelaksanaan pemilu, sesuatu Baik. yang semestinya nggak dilakukan oleh presiden kecuali Oke. beliau dalam kondisi cuti. Oke, kembali ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau sampai seperti apa yang Bang Rey katakan ya, Presiden betul-betul turun gunung, declare bahwa dia mendukung salah satu paslon, apakah ini berbahaya buat proses pemilu? Apakah benar nanti pemilu betul-betul bisa berujung pada rekayasa atau curang? Justru sekarang resiko rekayasa dan kecurangan yang tidak netralan aparat itu lebih terasa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rey. Kalau beliau cuti dan lain-lain, beliau subjek itu aturan-aturan dari KPU maupun Bawaslu. Jadi bisa ada pelanggaran dan lain-lain. Sekarang ini kita udah tahu kemana arahnya beliau. Dia turun ke daerah-daerah, beliau mengomentari hal-hal yang bukan ranahnya. Termasuk juga Kepala Staf Presiden misalnya. Dia beberapa waktu lalu mengomentari soal beberapa Satpol PP yang menyatakan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Sementara Komandan Satpol PP-nya memberikan sanksi pada mereka, sementara Kepala Staf Presiden mengatakan bahwa itu nggak ada pelanggaran gitu. Sudah memasuki ranah-ranah di sana. Nah, kembali lagi soal pasca debat, selain Presiden Jokowi, Pak Hadi, Menteri BPN juga menyampaikan soal kepemilikan tanah Pak Prabowo gitu kan aneh ya. Menurut kami ini sudah dilakukan dan ini masih dalam tataran pelanggaran etika. Saya selalu mengatakan bahwa yang namanya etika dan moral itu tidak semua bisa termaktub dalam aturan-aturan yang tertulis. Tapi ini masalah kepantasan, memantaskan diri pada jabatannya. Jadi saya melihat di masa kampanye ini banyak sekali pejabat yang tidak memantaskan diri bahwa mereka adalah sebagai pejabat publik yang diberi amanah pada rakyat dan tidak boleh ikut campur secara langsung dalam pemenangan salah satu paslon. Dan kalaupun memang mereka mau, saya rasa lebih baik declare, lebih baik itu tadi bagian jadi dari tim pemenangan nasional atau tim TKN-nya Prabowo Gibran. Oke, baik. Sisa 2 menit terakhir saya bagi ya ke Mas Viva dan juga Bang Chase. Aku ke Mas Viva dulu. Mas Viva, Anda sepakat dengan pernyataan semuanya memang ingin menang dengan cepat kalau bisa 1 putaran begitu ya. Semuanya ingin menang 1 putaran, tapi jangan menang 1 putaran dengan menghalalkan semua cara termasuk cara-cara yang kotor. Anda sepakat dengan itu? Ya sepakat, dan itu sudah diatur di Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu. Mana ada kemudian menang dengan curang? Tidak ada itu. Kalau kemudian nanti ada kecurangan, kan ada persiapannya yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi seluruh proses politik ini harus berjudul aman, nyaman, damai, dan menggembirakan. Narasi-narasi negatif, framing negatif, kemudian ada praduga-praduga, itu harus masuk dalam koridor hukum gitu loh. Jangan kemudian membawa persoalan ini patut apa tidak patut. Kita ini bicara soal legal formal pemilu. Legal formal pemilu itu diatur di undang-undang, segala perangkatnya itu sudah ada dalam turunan peraturan KPU, turunan Bawaslu, dan segala proses yang terjadi ini adalah bagian dari dinamika. Dinamika itu harus sesuai dengan undang-undang. Gitu. Baik, terima kasih Mas Viva. Terakhir saya ke Bang Geis. Bang Geis, kita ingat bahwa Pak JK juga kembali mengingatkan khususnya kepada Presiden Jokowi untuk bisa menjaga netralitas. Menurut Anda kenapa sih Presiden Jokowi perlu terus diingatkan, Bang Geis? Singkat saja. Iya, karena semua sudah memahami, sudah tahu secara terbuka posisi Pak Jokowi ada di mana. Jadi itu sudah sangat jelas dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan Rey. Terbuka saja. Kalau perlu dia menjadi tim sukses, menjadi juru bicara dari calon 02 atau gimana silahkan aja. Dengan prasyarat ya cuti. Saya sepakat itu. Karena yang kita rasakan, yang kita lihat memang seperti adanya. Tetapi di akhir ini saya ingin mengatakan pada satu hal yang sangat penting bagi kami. Kepada teman-teman dari humanis itu yang telah bergerak dengan kreativitas yang luar biasa, jangan pernah mundur 1 senti pun, karena apa yang dialami oleh teman-teman semua itu sudah bertahun-tahun kami alami. Pertama, ketika Persija menjadi juara, Anies Baswedan tidak diberikan ruang untuk turun ke lapangan. Ketika Formula E juga demikian juga hampir digagalkan.
Baik. juga ketika pertandingan antar klub sepak bola yang akhirnya dijadwalkan di tahun depannya. Jadi Oke, hal-hal bagus. yang Anda alami sekarang adalah sesuatu yang sudah kami alami bertahun-tahun dan berkali-kali. Semangat Baik terus, kalau begitu. jaga soliditas, mari kita menuju pemilu yang membutuhkan daya lawan yang sangat luar biasa, karena yang kita hadapi Baik. bukan hanya kontestasi pilpres. Oke, terima kasih Bang Geis dan juga Bang Ciko, Mas Viva dan juga Bang Ray. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.